Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktek coaching model Tirta dari kelompok 1. Kasusnya adalah di sini saya sebagai coach, kemudian Bapak Marsono sebagai coach. Di sini saya punya masalah bahwa saya di sini adalah seorang guru teknik komputer dan jaringan, di mana akhir-akhir ini tuh siswa saya itu mengalami penurunan atau antusiasme terhadap pembelajaran itu menurun, sehingga mengakibatkan pengumpulan tugas itu hanya sekitar 50-60% saja dari satu kelas yang saat itu harus mengumpulkan. Yang sisanya 40% atau 50%-nya dikumpulkan di hari berikutnya. Dari ini kita akan melaksanakan sisinya sebagai coach, kemudian Pak Marsono sebagai coach-nya. Selamat siang Pak Marsono. Siang Bu Yeni. Wah, ini kok janur gunung. Ada apa ini Bu? Iya nih Pak, boleh minta waktunya mboten nih, sekitar 15 menitan lah, pengen ngobrol-ngobrol aja, sharing. Boleh banget Bu. Ini kebetulan saya juga longgar, ini sedang jam kosong. Ini sedang tidak mengajar juga. Oke, monggo, ada apa ini? Thank you. Gini loh Pak, saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa antusiasme siswa saya terhadap pembelajaran itu menurun kan gitu. Akibatnya kan ada beberapa siswa ya 40%-an lah, 40% itu tidak bisa hari itu juga mengumpulkan tugas, mereka butuh waktu di hari berikutnya. Kira-kira gimana ya Pak penyelesaiannya itu? Iya, tadi siswa Bu Yeni itu hanya ada berapa persen gitu yang mengumpulkan tugas. Nah ini kalau menurut Bu Yeni sendiri ini apa yang diharapkan dari apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan kita obrolkan ini? Ini apa yang diharapkan ini Bu? Ya harapan saya dari obrolan kita ini saya menemukan solusi terbaik Pak. Sehingga apa yang saya rasakan saat ini itu benar-benar keluarlah, problemnya keluar gitu. Ada solusi terbaik begitu Pak Marsono. Gitu nggih. Jadi gini Bu Yeni, nek menurut Bu Yeni sendiri ini hal apa sih yang paling siswa itu yang membuat siswa Bu Yeni ini kurang antusias dalam pembelajaran? Jadi dalam kurang antusiasnya itu disebabkan oleh apa gitu Bu? Kalau saya dalami itu gini ya Pak, jam produktif saya itu kan panjang ya. Satu mapel itu minim itu 6 jam pelajaran, itu minim. Oh, 6 jam ya? Iya, 6 jam itu di satu mapel yang sama. Sedangkan saat ini tuh kita belum masuk ke praktek. Jadi masih teori. Saat ini tuh saya tuh merasa sepertinya kok anak-anak boring ya dengan KBM saya kan gitu. Karena masih teori jadi masih banyak yang perannya tuh banyak di sayanya gitu loh. Siswa saya tuh belum terlalu aktif kan itu. Betul. Ya kan akibatnya kan kalau teori itu biasanya push-nya itu tugasnya banyak gitu loh Pak. Karena kita ngejar besok biar prakteknya bisa selesai kan. Nah, saya melihatnya kok gitu nggih. Jadi 6 jam kebetulan ini awal-awalnya masih teori ya, jadi untuk prakteknya masih begitu. teori. Lah, kira-kira ini nek Bu Yeni, dari Bu Yeni sendiri apa saja yang dapat membuat siswa itu antusias dalam pembelajaran? Kan tadi masih sebatas teori gitu. Nah, ini kira-kira
yang menyebabkan siswa itu antusias itu apa nek masih untuk teori itu? Kalau saya tuh berpikirnya gini, Pak. Berarti kalau anak-anak boring itu berarti KBM saya kan kurang menarik ya. Maksudnya Tidak menyenangkan. penyampaian iya, kurang kan gitu. Saya tuh menginginkan KBM saya itu, asik dan menyenangkan Asik. gitu loh. Iya, asik dan menyenangkan sehingga harapannya kan, siswa menjadi, aktif lagi kan gitu. Ya, yo setuju banget kok Bu Yeni. Memang KBM pembelajaran itu kan memang harus menyenangkan, Iya, harus mengasihkan gitu loh. Jadi betul. memang jadi siswa ben nggak boring dan lain sebagainya. Gitu Bu Yeni. Setuju saya. Iya, karena kalau, guru center terlalu guru center itu kan juga ndak bagus juga ya, Pak. Karena Mm-mm. untuk apalagi dengan model kurikulum yang sekarang kan gitu. Hmm. Lah ya, Bu Yeni. Jadi gini, kira-kira yang masih bisa ditambah enggak Bu Yeni untuk sumber belajarnya atau apa gitu? Sumber belajar Nggih. sumber belajar saat Yang ini yang dipakai digunakan, gitu ya? yang Nah, digunakan apa ini? yang pasti yang pertama itu, buku paket tuh ada, Pak. Hmm? Setiap mapel di kami itu buku paket ada. Itu dari negara atau beli sendiri atau pripun itu? Kalau buku paket itu dari negara. Dari pemerintah ya? Iya, dari pemerintah itu kan wajib, kemudian Hmm. modul ada, terus apa namanya, di modul kan biasanya kita buat LKPD kan. Iya. Nah, LKPD. Dan LKPD-nya itu biasanya dibuat MGMP sekolah atau gimana LKPD-nya? Kalau di kita bikinnya tingkat sekolah, Pak. Oh, di tingkat sekolah. Iya, jadi, misalnya guru produktif di mapel kami gitu nggih, di jurusan Mm-mm. kami itu kita bareng-bareng gitu, konsep modulnya seperti apa, nanti LKPD-nya seperti apa, seperti itu. Hmm. Sebenarnya anu Pak Marsono, Hmm. dari selain sumber itu sebenarnya ada beberapa sih yang dari internet pun juga juga ada, cuma masih tak Hmm. batasi. Gitu Hmm. loh. Saya masih anak-anak itu boleh browsing tetapi hanya blog atau apa namanya, dari ahli-ahli aja gitu. Jadi belum belum ke semua gitu. Jadi masih teks saja, literasi aja Hmm. yang dijadikan sumber belajar kan gitu. Oh, gitu ya. Nah, kira-kira masih bisa enggak untuk sumber belajarnya masih bisa ditambah enggak ini? Sumber belajar selain tadi yang sudah jenengan sebut tadi buku paket, modul dan LKPD. Iya, Masih bisa enggak ditambah? kalau versi saya kok mengikuti zaman nggih Pak Marsono. Mm-mm. Karena generasi Z tadi kan gitu. Gen Z. Iya Gen Z itu istilah anak sekarang yang apa-apa harus digital kan gitu. Kalau dari sumber belajar tuh saya tuh pengen nambah lagi, kan masih ada tuh konten-konten YouTube misalnya, Hmm. kemudian, TikTok, Instagram itu untuk jurusan kami banyak ternyata, Pak. Untuk Hmm. jurusan, produktif TKJ itu apalagi mapel yang saya ampu itu ternyata banyak dan saya berencana itu menjadi salah satu solusi kan gitu loh, bukan hanya Hmm. buku paket, modul, kemudian, blog atau pendapat ahli, tetapi dari konten-konten YouTube dan TikTok, Instagram itu bisa juga dijadikan sumber belajar siswa, biar anak-anak itu juga ndak boring kan akhirnya kan Oke. gitu. Ya, cocok sekali, Bu. Betul. Jadi, saya yakin dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar ini tentunya ini akan membuat murid-murid ini kan antusias dalam pembelajaran. Terlebih tadi generasi Z, Gen Z itu sekarang itu anak-anak itu mereka lebih lebih aktif, lebih kreatif untuk konten-konten TikTok ataupun konten-konten di Instagram-nya gitu kalau anak-anak bilang sekarang itu bukan lagi Instagram tapi Instagram jadi.
Nggih, gitu. Betul Jadi betul. Betul, jadi Pak. dengan apa yang sudah dilakukan tadi, jadi sekarang apa rencana Bu Yeni untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas tadi itu, rencananya apa ini kira-kira? Kalau solusinya nanti berarti kan harus ada plan nggih, plan Iya. saya nanti apa, Nah, rencana jadi ke depannya rencananya apa, apa? kan gitu nggih. Nggih, rencananya apa jenengan gitu? Yang pasti kan, perencanaan pembelajaran ini dirubah dulu, Pak. Hmm, Karena apa? Karena belumnya tadi, bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang kita pelajari di mhm, pendidikan guru penggerak ini kan ada. Ternyata di iya, situ itu, banyak sekali variasi bagaimana membuat pembelajaran itu menarik, mhm, bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa. mhm, Kemudian dengan adanya speaking, iya, mindfulness, nah seperti itu mungkin bisa diterapkan di pembelajaran saya. Kemudian tadi sumber belajarnya harus saya tambah, bukan dirubah tetapi ditambah, gitu. ditambah, betul. Ditambahkan dari tadi konten-konten, YouTube atau video pembelajaran YouTube tuh ternyata banyak sekali, apalagi di PMM itu ternyata banyak, Pak. Apalagi yang produktif itu ternyata wow, luar biasa. Mhm, Kemudian, TikTok, Instagram itu bisa dipakai sebagai, sumber belajar juga. iya, Kemudian yang terkait dengan, tadi apa namanya, siswa yang mengumpulkan tugas tadi yang sekian persen itu kan jadi terkendala, berarti kan saya harus mengevaluasi tugas saya itu, harus bagaimana heeh, tanpa mengurangi esensi tujuan pembelajaran saya, kan gitu. mmm, Mungkin dengan cara mengurangi mengurangi jumlahnya, tetapi tidak keluar dari esensi tujuan pembelajaran loh, Pak. Tetap itu iya, harus, yo tercapai, kan harus sesuai gitu. track-nya, jadi Iya, tujuan pembelajaran harus tetap tercapai tadi. betul. Kemudian mungkin dengan ini, apa, produk akhir itu berarti apa yang nanti ditampilkan siswa pada saat menyelesaikan pekerjaan itu bisa bervariasi. Bisa bervariasi ya sesuai, sesuai siswa. Siswa itu kan kadang ada yang, saya pengennya tugas saya dipresentasikan dengan menggunakan misalnya PowerPoint misalnya atau, saya menggunakannya Canva, Bu. Saya pengennya presentasi saya berbentuk video. Nah, itu mungkin nanti saya bisa menggali di situ. Berarti nanti produk akhir, projeknya itu bisa bermacam-macam, kan gitu. Gitu Pak Marsono, kira-kira pripun itu kalau versi jenengan? Iya, yo setuju banget. Jadi tadi nek tak hitung itu ada berapa rencana tadi, ada satu tadi pembelajaran harus direvisi sik, terus yang kedua tadi apa, nambah sumber belajar, terus Iya. yang ketiga tadi apa, Bu? Ketiga tadi Nino, Oh, tugasnya pemberian harus oh, tugas ya, tugas tugasnya dan harus dievaluasi ulang kan gitu. ya, oke. Terus yang terakhir tadi nggih. Nggih, ya mudah-mudahan dari semua rencana itu nanti berhasil berjalan dengan baik. Dan yang ini Amin. yang terakhir gini, komitmen Bu Yeni dengan apa Ya, yang sudah direncanakan ini terus pundi ini, bagaimana Bu? namanya komitmen itu kan harus segera ya Pak, dan itu harus berulang-ulang, tidak boleh keluar dari komitmen kan gitu. Berarti Mhm, ya satu harus ya cepatnya, kontinuitas, iya continue, harus kontinuitas. secepatnya. Yang pasti yang ya tadi rencana saya yang 4 itu harus segera dilaksanakan dan saya nggak boleh kendor kan gitu. Hmm, Harus itu, tetapi tetap ada di setiap pelaksanaan itu harus ada, evaluasi Pak, biar mhm, menjadi lebih baik lagi. oke, nggih. Sip, Bu Yeni, mantap. Thank Jadi you. saya di belakangmu, saya mendukungmu. Yes. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, berjalan, sesuai harapan gitu nggih. Amin 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 amin. Thank you loh Pak Marsono atas waktunya. Mudah-mudahan, apa yang saya alami itu tidak akan terulang lagi. Dan semoga kita tetap menjadi guru yang selalu
diinginkan dan dikangeni oleh anak-anak kita. Oke. Sukses Bu Yeni. Amin, terima kasih. Sukses juga buat panjenengan. Siang Pak Marsono. Siang Bu Yeni. Sudah 15 menit belum? Sudah ya? Sudah, berarti apa langsung ke jenengan? Langsung aja. Oke, baik. Improve-nya jenengan dulu atau saya? Jenengan improve sekalian. Saya improve-kan ya. Tadi pasif pembelajarannya ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan praktek coaching yang kedua. Di sini saya adalah sebagai coachnya, kemudian Pak Marsono sebagai coachingnya. Kasus di sini adalah ada siswa dari Pak Marsono yang kurang aktif di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang beliau ampu, sehingga Pak Marsono merasa bagaimana ya Bu nanti kalau siswa saya tuh sekiranya menjadi ketinggalan di dalam pembelajarannya. Demikian kasusnya. Inilah adalah obrolan kami sebagai coach dan coachingnya. Iya. Siang Bu Yeni. Siang Pak Marsono, ada apa ini tumbenan menghubungi diri saya? Iya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Nih. Oh, dan kebetulan free Pak saya Pak. Bisa sharing-sharing sebentar ya. Siap, siap. Gini loh Bu Yeni. Saya itu ini lagi sedih, khawatir. Aduh. Ini khawatir ini karena ada siswa saya ini tertinggal dalam pembelajaran ini. Gitu loh Bu. Oke. Berarti gini Pak, ini obrolan kita ini nanti apa ini tujuan ini? Harapannya apa ini dari obrolan kita berdua ini nanti? Saya berharap nanti dari obrolan kita nanti ada solusi yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari obrolan kita. Walaupun singkat tetapi saya harapkan nanti ada hasil yang bisa saya tindak lanjuti gitu Bu. Siap. Tadi intinya gini ya Pak, jenengan kan mapelnya bahasa Inggris nggih? Iya, saya mapel bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di kemudian di bahasa Inggris itu kan menjadi pembelajaran yang harusnya menyenangkan karena pembelajaran baru kan gitu nggih. Tapi di jenengan tadi kasusnya saya merasa kok ada siswa saya yang tertinggal pembelajarannya. Kira-kira menurut Pak Marsono itu faktornya apa nggih yang menyebabkan siswa tadi satu atau mungkin beberapa Pak ini Pak siswanya Pak? Iya, beberapa ini malah. Beberapa siswa yang kira-kira faktornya apa nggih? Faktor yang menyebabkan anak ini kok ketoke mengkhawatirkan nih bisa tertinggal pembelajarannya kan begitu. Nggih. Ya maksud saya beberapa di sini tuh memang ya tidak separuh, itu juga tidak, ya hanya beberapa saja lah. Nah ini menurut analisa awal saya ini anak tersebut itu tidak percaya diri, nggak pede. Terus yang keduanya itu ada beberapa siswa memang yang tidak tertarik dengan materi pelajaran saya gitu. Jadi ya saya gimana ini? Jadi saya harus mengumpulkan siswa-siswa ini dan memberikan pengarahan dengan siswa yang enggak pede ataupun yang tidak tertarik pelajaran tersebut. Gitu, Pak.
Berarti langkah Pak Marsono dengan pendekatan nggih, pendekatan ke anak-anak itu untuk menggali, permasalahannya apa gitu nggih? Iya. Hmm. Sudah dilaksanakan belum itu? Atau baru mau direncanakan? Iya. Jadi mungkin nek murid saya atau siswa saya itu jadi Ya, memiliki salah satunya juga penyebab itu kesulitan belajar ataupun apa nih karena bahasa Inggris itu kan bahasa asing dan bukan bukan ya. eh, apa ya. Jadi ada yang beberapa siswa memang mungkin tidak tidak menarik untuk siswa tersebut. Jadi kesulitan belajar mereka kesulitan dalam membaca materi bahasa Inggris dan juga tidak terbiasa di rumah itu mereka juga tidak terbiasa membaca teks-teks dalam bahasa Inggris gitu, Bu. Sampun komunikasi sama orang tuanya, Pak? Memang kondisinya seperti itu nggih? Iya. Jadi sementara ini beberapa siswa sudah saya komunikasikan juga. Kebetulan kan ada grup WA dengan di paguyuban itu juga ada grup orang tua siswa itu juga sudah saya komunikasikan. Iya. Juga sudah saya minta untuk pendampingan ketika di rumah karena jelas siswa itu kan di sekolah itu kan hanya 8 jam sementara di rumah kan berarti 16 jam lebih lama Iya. gitu. Nggih. Kemudian rencana yang lain, Pak, itu tadi kan sudah ada step-stepnya nggih, bagus loh padahal lewat Mm-mm. WA, maksudnya koordinasi dengan orang tua, Hmm. kemudian manggil anak lagi kan gitu, manggil anak, pendekatan Hmm. personal dan lain Iya. sebagainya. Eh, yang lain Pak Marsono punya trik and trip lagi enggak? Bagaimana bahasa Inggris itu nanti menjadi mata pelajaran yang menyenangkan bagi mereka kan gitu. Akhirnya mereka menjadi fokus dan tertarik kan gitu. Hmm. Ya, saya kadang juga ini memberikan penguatan positif pada murid saya agar ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi penguatan Oke. positif di sini saya ngasih support ke anak-anak bahwasanya bahasa Inggris itu bahasa bahasa global yang sangat penting terlebih di era sekarang ini globalisasi bahasa Inggris itu kan bahasa yang utama, bahasa pemersatu di global gitu nih. Jadi saya juga mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas-tugas itu secara berkelompok agar ada antusias tersendiri begitu. Setuju loh Pak, karena saat sekarang tuh bahasa Inggris tuh ya bukan lagi seperti yang dulu kan gitu menjadi bahasa Hmm. asing yang sulit kan begitu. Sekarang itu bahasa hampir-hampir apalagi perusahaan-perusahaan besar itu kan hampir semua menggunakan bahasa Inggris Bahasa sebagai Inggris ya. yes, sebagai bahasa mereka sehari-hari. Cocok loh, bagus loh Pak, jenengan sudah itu kemudian ke orang tua pun juga sampai ke orang tua pun juga ada apa namanya step kegiatannya kan gitu. Nah, Hmm. dari sini Pak Marsono komitmennya apa ini? Biar biar itu nanti secara kontinu kan gitu kan. Hmm. Secara kontinu itu kan berjalan dengan baik dan akhirnya satu kelas itu menjadi kelas yang benar-benar good kan gitu. Iya. Ya, jadi nek untuk komitmen saya, jadi dari beberapa rencana yang sudah saya utarakan di atas tadi, nggih, Oke. ini ya saya akan mulai memberikan tadi penguatan positif pada murid saya, terus juga berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid. Terus saya akan menjadwalkan ini yang paling penting. Jadi ada koordinasi, ada penjadwalan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Karena kalau ada koordinasi dengan orang tua ini jelas akan sangat membantu perkembangan siswa tersebut gitu, Bu. Bagus, cocok Pak. Sip. Mulai Iya. kapan nih? Mau mulai sekarang, minggu depan, ataukah bulan depan?
Ya, yang jelas ini yo sesegera mungkin saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut ya. Nek, saya agendakan minggu depan. Jadi rencana-rencana tadi saya fikskan dulu, saya tata, saya konsultasikan untuk penguatan saya lah. Baru insya Allah minggu depan ini baru bisa saya laksanakan. Gitu. Lebih cepat, lebih baik kan Baik, begitu. Ya, iya. alhamdulillah, mudah-mudahan rencana panjenengan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Nggih. Kemudian apa yang jenengan resahkan tadi Yes. sudah tidak terjadi lagi. Harapannya kan Amin. begitu, Pak. Iya, nggih. Ya, terima kasih banyak penguatannya Bu Yeni. Semoga Sami-sami. apa yang saya rasakan tadi dengan obrolan kita ini ya paling tidak ada pencerahan. Gitu nggih. Thank you so much. Sama-sama. Masih ada lagi mboten ini? Ataukah sudah, wah lego banget ini saya Bu Yeni kan gitu. Akhirnya solusinya terpecahkan. Ya, perasaannya sudah lega ini. Lego dengan apa yang saya Alhamdulillah. alami tadi gitu nggih Bu. Jadi nggih terima kasih atas support ya. Sama-sama Pak Marsono. Nggih. Thank you nggih, sudah mau berbagi. You're welcome.